Nama saya Dian Balu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 3. Dan di saat ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil. Dan untuk materi ini, untuk memenuhi mata kuliah maternitas dari Dr. Margaret untuk tugas UTS, dan materinya mohon disimak. Nah, ibu-ibu, di sini terdapat tentang sedikit materi mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nah, yang pertama sini ada penjelasan mengenai apa itu nutrisi. Nutrisi adalah zat energi yang dibutuhkan dalam mempertahankan kesehatan atau menjaga pertumbuhan dan juga membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Jadi nutrisi ini sangat berguna dan dibutuhkan di dalam kesehatan kita untuk mempertahankan dan menjaga pertumbuhan untuk membuat organ bisa menjalankan tugasnya secara normal. Nah, tanda dan gejala kurangnya nutrisi bagi ibu hamil ada di poin sini. Dan beberapa poin sini ialah yang pertama, kelelahan atau kekurangan energi. Nah, biasanya ibu hamil yang kekurangan nutrisi terlihat kelelahan atau kekurangan energi dan membuat ibu hamil sulit untuk beraktivitas karena kurangnya tenaga. Kemudian pusing. Nah, ketika ibu hamil tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, maka gejala yang utama ini timbulnya pusing. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga mengakibatkan tubuh kesulitan melawan infeksi. Kemudian ada kulit kering, gusi bengkak dan berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Kemudian berat badan kurang. Nah, ketika ibu hamil ini kekurangan nutrisi, maka berat badan dari ibu hamil ini mengalami penurunan. Kemudian kelemahan pada otot. Kemudian akibat dari kurang nutrisi ibu hamil. Yang pertama pada janin, proses perkembangan dan pertumbuhan akan terganggu. Kemudian risiko keguguran itu dan kecacatan pada bayi. Nah, kemudian pengaruh bagi ibu hamil lemah dan kurang nafsu makan. Perdarahan dalam masa kehamilan, kemungkinan terjadi infeksi setinggi, kemudian kurang darah, kekurangan energi kronis. Nah, beberapa tersebut akibat merupakan kekurangan dari nutrisi pada ibu hamil. Nah, untuk nutrisi ibu hamil ini memang sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ibu hamil semasa dia mengandung. Kemudian manfaat nutrisi bagi ibu hamil, di sini ada manfaat nutrisi bagi ibu hamil sangat penting. Yang pertama itu untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, memang nutrisi ini sangat perlu dan untuk menjaga kesehatan ibu hamil. Kedua, menjaga kesehatan janin. Dan nah, di sini nutrisi ini memang sangat penting supaya bayi yang ada dalam kandungan ini sehat selalu. Dan kemudian ada persiapan untuk menghindari persalinan. Nah, untuk yang berikut makanan yang baik bagi ibu hamil. Di sini pertama ada zat besi berupa daging merah tanpa lemak, kemudian asam folat, dan kemudian ada kalsium serta vitamin D, kloin dan vitamin C serta lodium. Nah, beberapa poin tadi itu merupakan makanan yang baik bagi dikonsumsi bagi ibu yang ada. Di sini ada beberapa porsi makanan sehari untuk ibu hamil. Di sini sudah ada nasi, daging, tempe, sayur, buah, minyak, kacang hijau, susu, tepung, sari kedelai, gula, dan zat besi. Nah, porsi-porsi ini baik dikonsumsi untuk ibu hamil dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kemudian di sini ada contoh makanan bagi ibu hamil. Ini mana pagi mengonsumsi nasi, kemudian ayam goreng, bumbu lengkuas, pepes tahu, oseng jagung muda, dan wortel atau susu. Kemudian pada siang hari baik mengonsumsi nasi, telur balado, perkedel, tahu, tumis toge, bakso, dan pisang. Dan untuk konsumsi di malam hari, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi nasi, sup ayam, ikan balado, keripik, tempe, dan jeruk.
Nah, demikianlah sedikit materi singkat mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kiranya materi ini sangat bermanfaat dan dapat memenuhi nilai UTS nanti. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.